Setelah kurang lebih sekitar mau seminggu, para penggawa Oxford United sepertinya mulai terbiasa dengan segala yang ada di Indonesia. Bahkan media Inggris, Oxford Mail, turut menyoroti ini semua. Seperti saat contohnya, tim Oxford menggelar sesi sepak bola spesial untuk anak-anak Indonesia. Terlihat jelas para pemain sangat happy bermain dan berlatih bareng anak-anak. Nah, sekarang ini tim Oxford sendiri sedang melakukan persiapan jelang laga melawan Arema. Namun mengingat bagaimanapun ini masih pramusim, mereka sepertinya tetap berusaha enjoy. Bahkan dalam sebuah momen, para pemain Oxford kedapatan seperti sedang ngumpul, layaknya orang mau nongkrong. Gak tahu sih nongkrongnya di mana, tapi kalau udah ada Marcelino, semua tahu bakal dibawa kemana ini teman-temannya. Tim Oxford United sangat siap untuk menyambut laga kedua melawan Arema. Meskipun ini hanya laga pramusim, sekali lagi pelatih Gary Rowett memastikan jika timnya tetap akan tampil maksimal sebagai bagian dari persiapan menyambut musim baru. Terlebih dalam pramusim ini, ia sekalian bisa melihat sejauh mana pemain-pemain, terutama yang selama ini jarang dapat kesempatan untuk perform. Selain pastinya, sekalian untuk eksperimen taktik dan lain-lain. Nah, masih menjadi alasan yang sama, manakala cuaca adalah kendala nomor satu bagi tim ini. Gary Rowett menjelaskan jika selama di Jakarta kemarin, timnya hanya 1 kali melakukan latihan di lapangan, sedangkan sisanya adalah di gym atau pokoknya yang indoor. Dan itu juga sejatinya masih sama, walaupun Bandung gak sepanas Jakarta, tapi tetap aja itu masih jadi kendala yang sama. Apalagi intensitas latihan diketahui semakin dinaikkan. Pastinya membuat para pemain harus effort lebih buat menjaga kondisinya di tengah cuaca yang terbilang panas dibandingkan Eropa. Yap, meskipun masalah cuaca adalah tantangan tersendiri, namun kembali lagi, para penggawa Oxford tetap merasa enjoy selama di Indonesia. Bahkan makin kesini, mereka udah semakin melokal. Seperti misalnya, saat mau latihan, ada loh yang sampai angkat-angkat kardus minuman ibarat tim Tarkam mau turnamen. Kemudian di saat di hotel, para pemain Oxford memanfaatkan waktu santainya dengan berkumpul, dan diketahui mereka mau nongkrong di suatu tempat. Ya, kalau ada Marcelino, bisa jadi teman-temannya diajak merasakan gimana asiknya nongkrong di warkop sambil main kartu. Dan terlihat para pemain Oxford benar-benar sangat ramah, walaupun mereka sendiri sebenarnya juga sejenak ingin merasa free dari aktivitas padat. Nah, dari semua itu, yang paling kocak adalah ketika dua pemain Oxford malah dalam tanda kutip terjebak. Bahkan dempet-dempetan sama pengunjung di dalam lift. Dan dua pemain tersebut rupanya Marcelino sama Ole. Ya, buat orang yang di dalam, ini seperti aji mumpung, serta hoki yang gak disangka-sangka. Intinya, para pemain Oxford benar-benar ingin se-enjoy mungkin selama berada di Indonesia. Dan mungkin mereka akan lebih lama di sini, andai mereka berhasil masuk ke final. Toh secara peluang hal itu cukup besar terjadi, walaupun kembali lagi, dalam sepak bola segalanya bisa terjadi, kan gitu. Mountains fade from view, push past the edge of dawn. In this quest we have to do. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Di sisi lain, di tengah bergulirnya Piala Presiden, Gary Rowett, sebagaimana dikutip dari Oxford Mail, mengatakan jika timnya membuka peluang untuk merekrut 1 atau 2 pemain baru dari Indonesia. Yap, Oxford sendiri sejatinya baru mendatangkan 1 pemain di bursa transfer kali ini. Yang mana pemain tersebut adalah Brian de Keersmaeker. Gelandang 25 tahun tersebut didatangkan dari klub Eredivisie Heracles Almelo. Dan kemarin di laga melawan Indonesia All Stars, dia juga turut mencetak gol lewat sepakan jarak jauh yang indah. Ada kemungkinan secara logistik itu menghadirkan sedikit tantangan. Namun, itu terbuka bagi kami jika ada pemain yang ingin datang terlepas dari alasan apapun. Tegas pelatih asal Inggris itu. Yap, merujuk pada situasi yang ada, sebenarnya masalah utama Oxford ada di lini belakang.
Musim lalu, mereka kebobolan 65 gol dari 46 pertandingan. Dan juga berkaca pada kebutuhan, kemungkinan Gary Rowett gak akan ambil resiko dengan mengambil pemain dari Liga Indonesia jika merujuk pada rumor yang ada. Mungkin kalaupun itu adalah pemain Indonesia, maka dia adalah pemain yang secara jam terbang udah teruji di Eropa. Oleh karenanya, dalam hal ini Elkan Bagot bisa jadi pertimbangan. Apalagi menurut info terbaru, Elkan kembali akan masuk ke dalam daftar pemain yang bakal dipinjamkan oleh Ipswich Town musim depan. Nah, jika Elkan dipinjamkan ke Oxford yang nantinya sama-sama main di Championship, jelas itu adalah poin plus. Perihal alasan-alasan mengapa Elkan Bagot sangat bisa dan cocok main untuk Oxford akan Mimin bahas di video berikutnya, oke? Intinya, dari beberapa aspek termasuk performanya selama dipinjamkan ke Blackpool, Elkan cukup masuk akal bila nantinya Oxford butuh pemain baru guna memperkuat lini belakang. Hegemony in outer sights, mountains fade from view. Push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fighter. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Yap, selain nama Elkan, sejatinya ada Justin Hubner juga bisa dipertimbangkan. Terlebih Hubner sendiri juga bisa main di beberapa posisi, nggak cuma di back tengah, di mana dia bisa main di full back kiri atau bahkan gelandang bertahan jika diperlukan. Secara bakat, Hubner boleh jadi salah satu yang terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Dan merujuk pada keputusannya keluar dari Wolves, tentu ingin mencari klub yang bisa memainkannya di level senior bukan U21. Namun jika bersaing di Championship, yang biar gimana pun levelnya juga tinggi, mungkin itu akan cukup berat bagi Hubner. Selain dibandingkan Elkan, Hubner sama sekali belum pernah main di level senior Liga Inggris dan semua paham gimana beratnya perjuangan Elkan sampai ada di titik ini. Satu-satunya liga di mana ia pernah main di tim senior, ya pas di Cerezo Osaka di Liga Jepang, itu pun semua tahu endingnya gimana. Kalau opini Mimin pribadi, Hubner bisa-bisa aja masuk ke tim Oxford, tapi soal menit bermain itu belum jadi jaminan mengingat Ole Rummenigge pun juga butuh kerja super keras untuk bisa terus jadi starter. Padahal kita semua tahu, Ole di Eredivisie udah punya 82 caps bersama Willem II, NEC Nijmegen, FC Emmen, dan FC Utrecht. Yap, terlepas dari apapun yang jelas untuk Oxford sendiri, moga-moga sampai nanti kalian balik Eropa, Indonesia bisa selalu ngasih kesan baik ya. Terlepas dari juara atau enggak di Piala Presiden ini, ya kalian tetap keren kok. Dan mudah-mudahan gelaran Pilpres ini bisa lancar sampai kelar. Terus soal rencana Oxford, ya pelatih sama tim manajemen pasti yang lebih paham soal kebutuhan. Kendati nantinya, kok ada lagi pemain Indonesia yang join, ya bukan berarti dia bisa leha-leha jungkir walik sak pena EDW. Tetap kerja keras, dan Ole Rummenigge serta Marcelino bisa jadi contoh nyata dari itu semua. So buat semuanya, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat Timnas. Saya Dinar, dari Gals pamit. Dukung terus Timnas Indonesia.